Oke semuanya, jadi kali ini kita mau lanjutin video yang kemarin. Jadi kali ini kita akan menali seperti itu ya. Kita akan menali kawatnya. Jadi ini tak ulas lagi apabila Anda belum menonton video yang kemarin. Jadi kemarin tuh aku dapetin sebuah pompa air Shimizu Semijet 108 yang terbakar. Dan ini udah tak gulung tapi menggunakan model yang berbeda, dalam artian aku nggak gunain cara penggulungan Shimizu yang original. Aku lebih gunain ngerombak data sama ngerombak apa itu namanya, skemanya. Cara pemasukannya tak rombak semuanya sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan keinginan saya lah ya. Jadi pompa air Shimizu ini aku gunain satu macam kawat dan satu macam mal, paham lah ya. Dan satu macam, maksudnya lompatnya hanya satu macam aja. Dan model seperti ini kadang tak terapin ya di pompa air Shimizu seperti ini. Kadang kalau gabut-gabut gimana gitu, saya memilih untuk mengisi kegabutan dengan menyepul pompa dengan model-model yang agak lain ya, seperti itu pokoknya. Jadi pompa Shimizu ini aku gunain satu ukuran kawat yaitu 045 040 mili maksud saya, dan menggunakan tiga tiga primer, tiga sekunder, dalam artian di sini 6 primer dan 6 sekunder, paham lah ya. 6 primer, 6 pasang kutu primer, 6 alur primer dan 6 alur sekunder. Dan masing-masing yang primer itu jumlah lilitan 120 semuanya dari 1 2 3 4 5 6, dan yang sekunder adalah 140-an. Bisa tambah dikit, bisa kurang dikit, terserah Anda aja maunya gimana. Pokoknya seperti itu. Dan oke, seperti itu ukuran kawat. Jadi satu lompatnya lompat 8 semua. Apabila Anda yang belum menonton yang kemarin, video-video yang kemarin, ini tak sampaikan di sini sekalian lah ya. Pokoknya seperti itu. Dan kali ini kita sampai proses penaliannya. Aku nalinya kayak gini aja. Aku nggak perlu kayak seperti yang di pabrik-pabrik itu, soalnya cukup terlalu ribet dan memakan waktu. Dan untuk proses penggulungannya dan aku gulungnya gimana, pemasukannya gimana, telah tak sampaikan di video-video yang kemarin mengenai memperbaiki pompa air yang terbakar seperti itu. Dan oke, nggak usah lama-lama, kita akan melanjutkan untuk proses penjahitan penalian pompa air Shimizu Semijet 108 terbakar ya.
Nah, telah sampai kita pada prosesi untuk penyambungan kawatnya ke apa itu? Penyambungan kawat ke kabel. Nah, di sini akan kita klik dulu ya, kita tentukan yang primer mana, yang sekunder mana. Soalnya terus terang, walaupun aku yang gulung sendiri, aku yang memasukkan, aku yang ngitung kawatnya, ukurannya aku yang data semua aku, tapi kadang aku tuh lupa kalau yang 10 model kayak gini. Soalnya agak lain sih ya, agak lain, agak bukan. Jadi kayak orang tuh bahasa Jawanya kurang gawean. Pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, nggak apa-apa. Yang penting kita kupas dulu, kita tentukan dengan multimeter ya. Karena di sini dapat kita tentukan untuk eh, gulungan primer tuh mana, gulungan sekunder tuh mana. Cara menentukannya cukup lumayan simpel dan mudah. Jadi kita siapkan multimeter atau tang ampere atau alat ukur sejenisnya yang bisa membaca hambatan dalam skala ohm meter. Bisa di angka 10 kilo atau 200 ohm cukup sih sebetulnya. Karena di sini untuk hambatan atau hambatan yang dipakai untuk pompa air sini nggak sampai 200 lebih. Pokoknya seperti itu. Bagian pengering mesin cuci pun juga nggak sampai 100 lebih, nggak sampai 200-an lah ya. Yang penting kita tentukan saja. Jadi di sini penentuannya yang primer itu hambatannya lebih sedikit ketimbang yang sekunder. Paham lah ya? Menentukannya seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi apabila apa itu hambatan yang misalkan ada dua kawat nih, dua macam kawat. Yang kawat primer otomatis lebih besar dan yang kawat sekunder otomatis lebih kecil. Nah ini kan tak buat sama nih, jadi kan aku juga bingung nih ya. Dan seperti itulah pokoknya. Jadi di sini untuk hambatan sekundernya sekitar 40-an, untuk yang primernya sekitar 25 sampai 30 ya, aku lupa soalnya. Pokoknya seperti itulah ya. Dan oke, untuk penyambungannya, di sini yang pertama kita masukkan kemarin yang pertama, primer yang pertama akan kita hubungkan dengan sekunder yang pertama, kawat yang pertama kita masukkan. Itu akan kita fungsikan sebagai kamen. Kamen itu yang terhubung ke termofuse, bukan termofuse, pengaman panas, alat pengaman panas yang ini akan tak pasang. Pokoknya seperti itu ya. Nah, ini kalau aku gulung, aku wajib masang ini nih ya. Wajib. Kenapa wajib? Karena kadang kan ada yang nggak pakai tampungan ya, kadang pelanggan gitu nggak, kadang pompa air itu langsung disenturkan aja ke keran, jadi nggak pakai tampungan, kadang cuma pakai otomatis gitu. Nah, kalau kelupaan kerannya kebuka terus, kan otomatis pompa nyala terus nih. Kalau pompa nyala terus kan panas nih ya untuk pompanya. Nah, apabila terjadi panas secara berlebih pada pompa air ini, nah alat ini yang akan memutus tegangan listrik yang masuk ke pompa. Paham lah ya? Jadi mengamankan kawat yang telah kita gulung di sini agar ketika panas yang berlebih dia akan memutus gitu loh. Jadi lebih aman. Dan juga kita juga bisa menggaransi 1 bulan atau 2 bulan untuk penggulungan macam seperti ini. Jadi kan kesan kalau kita berani garansi panjang selama itu nggak ketetisan air atau kena air, itu kan lebih akan mempercaya pelanggan itu lebih percaya kepada kita ya, karena pekerjaan kita dijamin bagus. Aku sih gitu ya, aku sih seperti itu. Dan di sini untuk yang apa itu running itu adalah kabel dari kawat yang terhubung ke kapasitor dan listrik ya, pokoknya seperti itulah ya. Jadi ini kita sambungkan ke output primer, output kawat primer. Kan ada dua nih kawat keluarnya, ada yang output primer satu, ada yang output sekunder satu. Nah, yang output primer itu akan kita hubungkan kabel warna merah yang akan kita fungsikan sebagai
listrik kapasitor dan listrik, paham lah ya, listrik kapasitor sama listrik aja. Listrik kapasitor, dan yang satunya yang abu-abu adalah untuk kapasitor saja atau starting. Jadi kabel hitam itu adalah common-nya atau yang terhubung ke listrik aja, kemudian yang warna merah terhubung ke listrik kapasitor, kemudian yang warna abu-abu itu terhubung ke kapasitor saja. Jadi seperti itu. Dan oke, langkah selanjutnya adalah kita solder semuanya. Kita solder, kita isolasi, kita kasih selongsong, dan yang terakhir kita tali kemudian selak. Kita ya pokoknya seperti itu. Oke, kita lanjut.
Dan setelah kita rapikan semuanya, kita bereskan, pokoknya nggak ada yang terhubung ke bodi, kawat-kawatnya udah beres. Kita gunain selak seperti ini, yaitu selak back. Ya pakai selak attacknya nggak masalah sih ya, tergantung selera aja, sama yang di toko itu ada apa aja, yang murah-murah, yang ada diskonan dan lain sebagainya. Anda bisa cari di link di deskripsi di bawah ini. Apabila Anda ingin membeli kawat, membeli selak, membeli mika yang tak gunain di sini, ada semuanya. Silahkan simak ya. Dan di sini aku kasih lem selak yang merek back aja, nggak masalah ya. Kita lem semuanya agar rata, agar bagus, agar oke. Pokoknya kita selak semuanya agar kenceng, rapet, dan juga kita bolak-balik ya, agar meresap sampai ke akar-akarnya. Maksudnya meresap sampai ke dalam-dalamnya. Pokoknya kalau bisa di dalam alur itu ketetesan atau kelem juga, termasuk sambungan-sambungan dan lain sebagainya. Pokoknya agar kenceng ketika pompa air bekerja atau berputar, kan akan timbul getaran ya. Jadi biar enggak getaran bergesekan satu sama lain, itu kita lem guna keamanan yang lebih awet, lebih panjang. Makanya aku berani garansi panjang kalau sepulan aku sendiri. Pokoknya seperti itulah ya. Soalnya kalau pompa air dikit-dikit rusak, tuh gimana yang gulung nih? Gimana bengkelnya nih? Bisa gulung nggak sih? Kan kayak gitu kadang-kadang ya. Jadi guna meminimalisir komplain dari pelanggan, aku gunain bahan-bahan yang bagus sekalian. Pokoknya seperti itu. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Karena ini pompa titipan, jadi aku terimanya hanya keren seperti ini aja. Aku nggak bisa nyoba, nggak bisa ngecek ampernya juga. Pokoknya intinya cara penyambungan, ukuran kawat, cara menggulung, cara memasukkan, jumlah lilitan, tebal mika yang digunakan. Pokoknya seperti yang tak sampaikan di video part pertama sampai part yang terakhir seperti ini. Dan oke, selamat menjalani aktivitas Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda ya. Dan jangan lupa like-nya dan subscribe ya. Terima kasih.